kembali bersama kami dalam Dialog Berita Satu Sore. Kita masih membicarakan menguak kejujuran saksi Sambo CS ini. Karena memang tadi ya menarik ketika ada tekanan, ada intimidasi, ada intervensi. Ini tentunya akan mengubah atau memperpanjang drama-drama sidang kali ini. Ini mungkin dari LPSK sendiri, mungkin tidak. Ini karena kita lihat ya, kayak hari ini Richard bertemu dengan Kuat. Pasti ada sebuah tekanan di sini. Nah, Anda melihat bagaimana seharusnya? Apakah LPSK bisa tidak menjemput bola kepada para saksi ini agar bisa dipisahkan satu sama lain seperti itu? Jadi jemput bola sudah kami lakukan sejak awal ya, termasuk kami juga sampaikan kepada RR pada awal dan KM ya, kalau mau RR utamanya pada saat itu kami sampaikan juga kalau mau jadi justice kolaborator kita bantu. Nah tapi kan ternyata lama gitu ya, terus ada ganti lawyer dan kami melihat juga nggak ada lagi permohonan ke LPSK dan keterangannya juga nggak ada yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah yang kedua juga sebelumnya kami juga sampaikan kalau ada saksi-saksi lain dalam kasus ini, misalnya tadi ada ART dan sebagainya yang disebutkan dalam beberapa kasus kemarin, beberapa sidang kemarin kan disampaikan oleh hakim bohong dan sebagainya seperti itu. Nah ini sudah kami sampaikan jika memang butuh perlindungan ya kami siap gitu ya. Nah perlindungan saksi dan korban di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang prinsipnya adalah sukarela. Jadi perlindungan ini berdasarkan konsen bagi dengan saksi dan korban yang dilindungi gitu ya. Nah berkaitan itu memang kemudian kalau orang nggak mau dilindungi ya kita nggak bisa intervensi. Nah ini yang nggak mungkin ada yang bisa dilakukan ya. Misalnya tadi ada mungkin hakim bisa memerintahkan gitu ya kepada LPSK menetapkan bahwa saksi-saksi yang bersangkutan dan saksi-saksi yang tersebut di bawah ini misalnya harus dilindungi LPSK mau tidak mau dan harus dipisahkan misalnya seperti itu. Tapi memang idealnya perlindungan yang diberikan dari LPSK ini mestinya sebelum adanya persidangan. Ya, tapi kalau kemudian persidangan seperti ini bisa saja seperti itu karena ini bagus. Artinya tadi ya, yang saya tangkap adalah harus ada juga peran dari semua pihak. Salah satunya peran hakim di sini untuk independensi tadi para saksi itu. Kang Asep, independensi para saksi ini juga harus ada peran hakim, Kang. Tadi apa jangan-jangan hakimnya atau kita lihat dalam persidangan ini semuanya takut nih, Kang? Atau gimana, Kang, menurut Anda? Hingga akhirnya peran hakim untuk independensi saksi ini juga kita sangat butuhkan di sini. Ya, pada prinsipnya peradilan itu kan hakim itu harus independen, bebas, imparsial, tidak memihak. Jadi kalau sekarang ada saksi ketakutan bukan karena independensi, ya kalau nggak intervensi ya kwitansi gitu. Nah itu yang harus dihindari. Makanya ketika misalkan saksi karena ada intervensi atau karena kwitansi atau sisi lainnya ya bukan bu Susi ini ya, Susi yang sana ya, Susi ini mah guru saya orang baik gitu ya. Nah Susi sana, Susi milik Kiti yang sana gitu yang sudah dimarahin berkali-kali. Nah harusnya kan ada percontohan ketika kasus Susi yang jadi ART itu tidak dijadikan tersangka ya, bukan tersangka malah harusnya terdakwa ya, aja diikuti oleh anak buah, bekas anak buah yang memang takut tadi, takutnya tadi karena kesetiaan atau karena kwitansi atau ya saksi-saksi yang lainnya ya karena tadi intervensi ya kenapa harus takut gitu. Kemudian perlunya kan ketegasan ketika kejujuran tidak jujur jadi saksi kan ada aturannya jadi saksi palsu ya, dan terus digunakan ruang itu karena nanti hakim akan menilai ke pasal 185 ayat 6 tuh ya, baik pak normanya maupun penjelasan hakim harus sungguh-sungguh dengan objektif menilai kesesuaian. Nah kalau kesesuaian tadi ternyata sesuainya sesuai Susi gitu kan, sesuai kwitansi atau sesuai intervensi karena kesetiaan ya percuma gitu. Artinya harus ada ketegasan hakim bagaimana memeriksa saksi tadi. Sebaliknya kalau saksinya tidak jujur kan kita menghormati ya bagaimana ini konsistensi terhadap kesaksian untuk yang lainnya. Justru karena berkat inilah yang mendapat penghormatan dari lembaga LPSK bahwa beliau adalah orang konsisten akan kesaksian untuk perkara-perkara lainnya walaupun yang bersangkutan adalah sebagai terdakwa. Ya. Artinya ketegasan hakim ini dapat menguat kejujuran saksi atau para saksi. Anda melihat sejauh ini ketegasan hakim ini sudah cukup atau belum, Kang?
Ya kan hakimnya nggak konsisten di awal pemeriksaan itu ya dipilah satu-satu sekali lagi, kemudian demi itu jalan berhubungan malah disatukan. Ingat kita punya undang-undang LPSK, Bu Susi yang lebih paham ya, pasal 10 dan 10A kita telah meratifikasi 2 konvensi internasional ya bahwa terdakwa sebagai JC itu harus dipisah. Malah di negara lain itu sekali lagi tidak hanya dapat keringanan, tidak diadili kok, tidak diproses. Karena apa? Karena dengan dialah kalau istilah kita pelaku yang pelaku yang kerjasama, saksi yang sebagai pelaku maupun kerjasama. Artinya aib ini dibuka gara-gara dan terbukti dari dulu sampai sekarang dia konsisten ya. Artinya konsistensi baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa. Nah kalau sekarang kita juga malu oleh kesatrianya seorang Barada dari ya kita malu lah kalau penegak hukum lain tidak jujur ya, tidak konsisten. Coba lihat persidangan di awal kan, coba bisa satu-satu, setelah itu disatukan, kemudian tidak maksimal mengeksplor bagaimana kita berharap ini mengeksplor semuanya kan, lebih parah lagi kan diundur bukan di dalam persidangan, diundur konferensi pers yang menyatakan karena evaluasi yang tidak pernah ada dalam hukum acara. Kalau memang evaluasi. Alasannya karena penggabungan ini karena efisiensi, gimana Kang? Hukum nggak guna konsensi, benar ada aja sederhana mudah biaya ringan, tapi bukan dalam pemeriksaan. Pemeriksaan itu ikut norma. Asas itu penyelesaian perkara dari awal akhir, ya diselesaikan sederhana mudah biaya ringan. Tapi jangan karena alasan efisiensi mengorbankan ajas yang lebih penting. Nih, orang pada nggak tahu. Fatihah bukan surat yang suka ngaji sampai berian di masjid. Ya patut, teliti dan hati-hati. Jadi harus patut, teliti, hati-hati. Tadi ketelitian, kehati-hatian terutama ketika memeriksa karena itu harus maksimal kan dia sebagai JC. Yang berbeda konsep JC ini kan dari sistem hukum yang lain. Kita mengenal sistem hukumnya saksi mahkota, itu 2 hal yang berbeda. Saya kira Bu Susi lebih paham dari saya dan ya. Nah, ini kenapa majelis tidak melakukan ini? Sekarang maka dilakukan lagi tetap ya. Bayangkan, ini kan penting untuk seksian yang 10 ini, tapi kan sekarang lebih banyak arahnya ke RR, terima duit itu. Transfer, tapi kan yang lain diuntungkan tapi kan tidak maksimal harusnya. Tapi saya kira yang dibentukkan nanti ketika kelompok 5 ini maupun FS maupun PC KMR itu yang lebih penting, dan itu harus ada banding ketegasan dari majelis. Artinya majelis jangan hanya berani ngomong sama Susi ya atau si Kodir atau sama si Dawen berbohong, tidak masuk akal. Kelak juga harus berani sama mereka, kelompok ya 5 lah termasuk tapi kalau saya jawab percayalah tidak mungkin lembaga yang LPSK dengan mudah mengeluarkan JC. Artinya keempat orang ini harus tegas. Misalkan tadi kok rekening bisa beralih ke RR, kenapa sebagai RR sebagai terdakwa di situ ya tidak menanggapi lebih jauh karena rekening bisa beralih. Jadi memang hantu belau yang memindahkan atau kuntilanak. Oke, baik. Mas Febri, Anda melihat tadi ya, Anda melihat dengan penggabungan saksi ini juga tentunya mungkinkah memang mempengaruhi atau malah merugikan klien Anda, Mas Febri? Ya, tentunya selain daripada kami kuasa hukum keluarga korban, kami juga kan mendukung daripada kesaksian Barada E yang telah mengungkap. Di sini sebetulnya yang dipertaruhkan adalah kredibilitas daripada LPSK, di mana dalam perkara ini seorang justice kolaborator seolah-olah tidak terlindungi. Mohon maaf Pak Susi, karena kenapa harus dicampur? Kan undang-undangnya sudah jelas, dia harus aman secara moral, secara psikis, dia harus tenang segala, karena dia yang mengungkap semua perkara yang tadinya gelap gulita. Harapan kami ke depan ada hak istimewa untuk JC ini karena dia sudah berani menunjukkan sesuatu hal yang benar, sampai hari ini masih konsisten walaupun yang lain masih ada rasa takut karena mungkin mereka tidak menjadi JC ya. Lalu harapan kami juga dalam hal ini segeralah ditetapkan tersangka para saksi yang sudah berbohong. Karena kenapa? Ini sudah mencederai atau menghina sebuah persidangan. Majelis hakim sudah berulang kali mengatakan kamu berbohong ya, kamu secara tegas. Tapi cuma kata-kata lisan, tidak ada realisasinya mereka dijadikan terdakwa. Harusnya mereka diterdakwakan ketika sudah menghina peradilan, karena majelis hakim yang ngomong seperti itu. Kenapa tidak direalisasikan? Lalu tadi Pak Asep juga sudah berulang kali mengungkap bahwa terkait kok ada ya evaluasi, kok konferensi pers, tidak ada penetapan. Kan itu sangat nyeleneh. Ini persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Harusnya masyarakat bisa mengetahui, bisa melihat secara langsung, baik di pengadilan maupun melalui rekan-rekan media. Karena media juga sebagai kontrol sosial, harusnya dia memantau secara transparan bagaimana sih proses persidangan hukum kita. Ini adalah waktunya bersih-bersih, waktunya menunjukkan bahwa jaksa, polisi, bahwa kami konsisten untuk mengungkap kejahatan
tidak ada relasi kuasa, tidak ada psikohierarki, itu diputuskan semua. Buktikan bahwa hukum kita masih baik-baik saja. Itu sesimpel itu, buktikan hukum kita masih baik-baik saja. Ini menjadi Tidak hanya momen sekedar bersih-bersih mungkin kalau Mas Febri mengatakan seperti itu. Tapi tadi Bu Susi ada sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah memang butuh hak istimewakah untuk Richard karena dia sudah konsisten selama ini? Oh iya betul Mbak, itu penting karena sebagai JC harusnya diperlakukan istimewa dan diperlakukan dan diberikan penghargaan yang istimewa. Perlakuan istimewa salah satunya dipisahkan, pemisahan berkas, pemisahan tahanan, pemisahan persidangan. Ini kan berjalan nih di awal, kami sudah sampaikan kepada JPU dan Majelis Hakim bahwa yang bersangkutan kita kirim surat ya, terlepas nanti disampaikan atau tidak, dibaca atau tidak, tapi kemudian diputuskan untuk dipisah. Ya kami ini ya alhamdulillah rekomendasi sudah dilaksanakan. Tetapi kemudian di tengah jalan disatukan. Ini yang kemarin kami, waduh kok bisa begini gitu ya. Sementara kan harusnya dipisah karena yang bersangkutan adalah sudah kami tetapkan sebagai JC. Nah, akhirnya kami kirim surat ke Ketua PN Jakarta Selatan untuk mengembalikan kembali haknya bahwa yang bersangkutan harusnya Richard dalam hal ini diperiksa secara terpisah gitu ya. Tetapi tetap saja masih diputuskan secara bersama untuk pemeriksaannya. Jadi, nah di sisi lain memang yang punya kewenangan di sini kan hakim nih, majelis hakim. Jadi ya kami menghormati keputusan dari hakim berkaitan dengan pemeriksaan yang secara bersama ini, tapi tetap kami menyampaikan bahwa sebaiknya ini tidak dilakukan lagi gitu. Kecewa tidak sih Bu Susi melihat apa yang terjadi saat ini dalam jalannya sidang dengan disamakannya atau disatukannya semua saksi ini? Iya sih, tetap ya kami kecewa karena itu tadi, karena tidak ada pemisahan bagi Richard. Jadi seolah-olah tidak ada hak istimewanya dari Richard gitu ya. Tapi more and less kami itu tadi Mbak, kembali ke pasal 1, kami menghargai, menghormati keputusan hakim karena memang saat ini yang punya kewenangan di situ masih majelis hakimnya. Kami sudah berkirim surat tapi belum dapat jawaban berkaitan dengan ini. Oke, Kang Asep, terakhir, ini kalau kita lihat perjalanan sidang masih akan terus bergulir dan kita masih akan mendengarkan saksi-saksi lainnya dan juga nanti pada akhirnya terkait dengan keputusan. Tapi kalau ini tidak ada perubahan, maka kita akan semakin melihat drama-drama panjang terkait dengan sidang Sambo CS ini. Apa yang memang harus dilakukan ini segera tentunya untuk memang menguak kejujuran dan tentunya menghasilkan sebuah keputusan yang semestinya seperti itu? Ya, kembali ke aturannya, ini persidangan itu ada KUHP, ya, legalitasnya pasal 3, proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Pengaturan pemeriksaan saksi ada aturannya. Nah, khusus JC itu sudah ada 2 konvensi internasional yang kita ratifikasi menjadi undang-undang. Ketiga ada undang-undang LPSK yang baru. Artinya apa? Hukumnya sudah ada, cumannya hukum mati. Lagi, hukumnya mati. Padahal kita menghendaki pelakunya dihukum mati. Itu aja. Yang kita pengen hukum mati, ternyata hukumnya mati, gitu. Ya. Apa yang Anda harapkan dengan saksi-saksi yang kali ini kepada para saksi mungkin, Kang Asep? Ya, saksinya harus berani. Kalau tidak mau dimatiin, ikut mati sama pelaku utamanya kan. Ya jangan mati karena mati rasa, mati rasio, mati raga untuk beri pernyataan karena tadi intervensi atau sisi lainnya kan, jangan ikut susi ya. Nah, karena banyak kwitansi gitu kan, lebih baik menyatakan apa yang memang terjadi gitu. Supaya tidak apa, aturan sudah ada, jangan aturannya yang mati. Yang kita kehendaki itu pelakunya dihukum mati. Nah, makalah para saksi sudahlah, tidak akan ada ngaruh kok. Dia udah dipecat, kemudian juga tidak punya kekuasaan. Ya Anda kan tinggal mempertahankan daripada Anda nanti diseret lagi seperti yang 6 orang. Kan ini kan banyak yang 6 orang juga kan yang betul-betul bersalah, yang tidak bersalah, tapi kan yang harus lebih lanjut. Nah, jangan sampai saksi-saksi yang 10 ini ikut-ikutan lagi nanti kan. Ya, entah karena apapun juga, saya pikir entah karena kesaksian palsu atau jangan-jangan dibuka lagi karena ada kan yang tidak diperiksa, ya, yang pihak-pihak tidak diperiksa pemeriksaan ini kan hanya di 6 jadikan terdakwa. Harusnya kan ada juga yang ketika proses itu terjadi gitu kan. Oke, baik. Artinya tadi independensi saksi yang kita nanti bukan saksi-saksi yang terintervensi atau saksi-saksi yang terintimidasi di sini. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Mas Febri dan Bu Susi telah bergabung bersama kami dalam Dialog Berita 1.